versi yang kedua ini meyakini bahwasanya salam itu harus didahulukan. Karena apa? Dia sebagai sebuah penghormatan. Ya, tahiyat. Yaitu tidak bisa dinomorduakan karena apa? Karena dia adalah sebagai sebuah penghormatan, maka penghormatan itu harus di depan. Analoginya adalah seperti orang yang masuk masjid memberi tahiyat masjid dalam bentuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, ada satu persoalan yang kontroversial di masyarakat. Kalau seseorang atau kita akan pidato, ceramah, itu salam dulu atau bismillah dulu? Satu salam, kedua hamdalah, ketiga sholawat. Ya. Yang satu versi, saya ulangi, yang satu versi itu dimulai dengan salam. Yang kedua setelah salam, hamdalah. Setelah hamdalah, sholawat. Tanpa bismillah. Ya, kalau setelah sholawat kemudian ada ayat yang harus dibaca, mungkin akan mengucapkan bismillah. Nah, itu yang biasanya banyak dilakukan oleh kiai-kiai NU, oleh ulama NU. Ya, termasuk yang biasa saya lakukan, meskipun bukan kiai, ya hampir kiai, belum. Itu salam, hamdalah, salawat. Ya. Nah, tapi ada juga versi yang kedua, bismillah dulu, kemudian baru salam. Ya, kita akan bahas dua ini. Sebetulnya ada yang ketiga, versi yang ketiga, tetapi ini tidak kita bahas karena nggak benar. Yaitu tidak bismillah, tidak salam, langsung menyapa yang hadir. Ya, ada kan biasa begitu? Karena merasa kenal atau akrab, begitu mau mulai bicara itu langsung yang terhormat, ya, yang terhormat Bapak Presiden, yang terhormat bla bla bla, lalu semuanya disambung sampai akhirnya lupa bismillah, lupa salam. Ya, atau sudah saking panjangnya bicara sampai bermenit-menit baru kemudian assalamualaikum. Nah, kita nggak akan bahas itu karena itu keliru. Yang akan kita bahas adalah sebetulnya bismillah dulu atau salam dulu. Nah, saya ingin kita memahami apa dasarnya yang mengucapkan bismillah dulu. Saudara-saudara, memang ada sebuah hadis yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim akta. Semua persoalan, semua perkara yang mengandung perbuatan mulia, perbuatan yang baik, kok tidak diawali dengan bacaan bismillah, maka keberkahannya terputus. Ya. Nah, mungkin penceramah atau mubalih yang pidato mengawali bismillah itu mungkin menggunakan dasar ini supaya ceramahnya barokah, ya, supaya manfaatnya tidak terputus, mengikuti apa yang pernah disabdakan oleh Kanjeng Nabi, agar supaya mendapatkan keberkahan, baca bismillah dulu, baru setelah itu salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada. Nah, tetapi
Yang kedua, kenapa kok ada yang tidak menggunakan bismillah dulu, bahkan tidak bismillah, tidak mengucapkan bismillah, yaitu langsung assalamualaikum, kemudian dilanjutkan biasanya setelah assalamualaikum dilanjutkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian yang kedua sholawat. Ya. Nah, yang pertama begini, yang versi yang kedua ini meyakini bahwasanya salam itu harus didahulukan. Karena apa? Dia sebagai sebuah penghormatan. Ya, tahiyat. Yaitu tidak bisa dinomorduakan. Karena apa? Karena dia adalah sebagai sebuah penghormatan, maka penghormatan itu harus di depan. Analoginya adalah seperti orang yang masuk masjid memberi tahiyat masjid dalam bentuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid sebelum dia duduk. Ya. Nah, kalau orang masuk masjid lalu duduk, kemudian dia bangun lagi untuk sholat tahiyatul masjid, itu sudah hilang. Nah, oleh karena itu kalau orang bicara terlebih dahulu sebelum dia memberi salam, maka keberkahan tahiyat penghormatannya menjadi hilang. Salam itu sebagai sebuah tahiyat penghormatan. Kalau didahului dengan omong-omong yang lain dulu, hilang keberkahannya. Ya. Yang kedua, yang dimaksud dengan hadis Nabi perbuatan mulia tidak diawali dengan bismillah itu terputus keberkahannya, itu tidak semua perbuatan. Kenapa? Karena misalkan kalau perbuatan itu sudah dinas oleh syariah, oleh syarat, oleh syariah, mohon maaf, kalau sudah ada ketentuan di dalam syariat, perbuatan itu dimulai tidak dengan bismillah, maka tidak boleh dengan bismillah. Misalnya apa? Sholat itu diawali dengan takbir. Ya, diawali dengan takbir. Tidak bisa bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh, malah justru batal. Yang kedua, kalau dzikir murni ini di dalam Hasyiah Baijuri dijelaskan. Kalau dzikir murni seperti la ilaha illallah. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, afdhalu dzikri fa'lam annahu, kita tidak perlu lagi memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika imamnya mengatakan afdhalu dzikri, maka disambung kemudian oleh jamaah dengan langsung la ilaha illallah, tanpa harus mengucapkan mendahului atau didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, seperti halnya kalau kita telepon, penghormatan kita kepada yang kita telepon itu assalamualaikum, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau bismillah dikira mau ngaji. Nah, jadi ada pertimbangan. Satu pertimbangan pertama begini, ada pertimbangan hadis sebetulnya, tapi hadisnya ini dhaif. Nah, assalam qoblal kalam itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Cuma hadis ini dhaif. Tapi kita punya keyakinan sedhaif-dhaifnya hadis, kalau itu bukan untuk urusan haram dan halal, nggak ada masalah. Yang kedua, Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab Al-Adhkar ini, meskipun itu hadis dhaif, tetapi ada dukungan dari hadis-hadis lain yang sahih. Maka sebaiknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Saya akan bacakan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam Al-Adhkar. As-sunnah annal musallim yabda'u bisalam qabla kulli kalam. Wal ahadits as-sahihah wa amalu salafi al-ummah
ala wafqi dzalika masyhurah. Fahadha huwal mu'tamad fi dalilil fasl. Yang sunnah, kata Imam Nawawi, itu memberi salam terlebih dahulu sebelum bicara. Jadi Anda jangan kepada yang terhormat, Pak Camat dan seterusnya, habis itu malah lupa salamnya. Salam dulu baru kemudian sebut satu persatu yang hadir. Nah, lebih baik lagi hamdalah dulu. Setelah hamdalah, sholawat. Setelah sholawat, silakan mau disebut semua yang hadir di ruangan itu nggak apa-apa. Untuk memboroskan waktu supaya bicaranya sedikit. Ya, sapa satu persatu, tinggal 2 menit, ya, ceramahnya pendek aja. Hadis-hadis yang sahih dan apa yang diamalkan oleh ulama-ulama umat salaf yang terdahulu itu sepakat tentang kemasyhuran untuk mengucapkan salam sebelum kalam. Dan ini muktamad. Ya. Oleh karena itu, sebetulnya tinggal pilih. Mau bismillah dulu atau salam dulu. Tapi kalau saya menyarankan seperti yang dianjurkan di dalam pendapat Imam Nawawi dan juga yang diperkuat di dalam syarah kitab Al-Adhkar yang Al-Futuhatur Rabbaniyah di Syarah Adhkar An-Nawawiyah, itu menganjurkan supaya salam terlebih dahulu agar supaya tidak kehilangan keberkahan salamnya. Kalau sudah didahului dengan yang lain-lain, maka keberkahan salamnya hilang. Seperti halnya orang kalau masuk masjid sudah duduk, ya sudah, nggak perlu sholat tahiyatul masjid. Ya, sudah ngobrol macam-macam, nggak boleh. Masuk masjid kalau mau niat tahiyatul masjid, 1 jangan duduk, 2 jangan ngobrol, jangan wiridan dulu meskipun berdiri ya, jangan baca apa yang lain, ya fokus pada penghormatan itu dengan bentuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, saya kira apa yang diamalkan oleh ulama-ulama NU itu yang lebih afdol kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, barokahnya pengajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.